Ada beberapa kandidat yang dia itu menghubungi saya ketika udah lolos di tahap interview, tinggal datang interview itu. Mbak, mohon maaf, nggak bisa datang karena hujan. Hujan, nah itu maksudku kan eman banget itu loh, hujan. Kok kan sesepele itu yang ada mereka menganggap namanya jas hujan. Bisa payung juga, bisa grab juga. Atau mungkin tinggal bilang, Mbak mohon maaf ini lagi kendala hujan. Apakah bisa reschedule atau gimana? Enggak, dia langsung membatalkan, nggak bisa Mbak karena hujan. Ya, kembali lagi bersama kita di Versus HRD. Kali ini kita bersama Mbak Afif. Nama lengkapnya? Afifatul Zuraidah. Afifatul Zuraidah. Oke. Mbak Afif ini HRD di bidang apa ya? Semuanya, Mas. Berarti enggak, maksudnya komoditasnya perusahaan ini bidangnya apa berarti? Properti, developer. Developer properti gitu ya. Sedangkan saya di manufaktur. Hari ini kita akan coba menjawab pertanyaan dari kartu Versus HRD, yang itu nanti kita lihat pembeda antara HRD di manufaktur dan juga HRD di developer. Oke, nanti status ke HRD-an kami akan saya tuliskan di sini, jumlah karyawan dan lain-lain gitu ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Jadi ini nanti saya acak, kita coba menjawab tapi gantian. Maksudnya aku jawab ini, nanti Mbak Afif apakah setuju atau enggak dari itu gitu ya. Berarti bukan saya yang nanya dari pertanyaan ini, enggak? Enggak. Kita ambil dulu ya pertama ya. Apa pengalaman rekrutmen yang paling aneh? Gimana? Yang paling aneh? Ini pas rekrut ke karyawannya ya? Yang paling aneh nih? Sebenarnya bukan paling aneh, tapi kayak paling eman gitu, Mas. Maksudnya? Jadi sekarang kita tahu untuk mencari pekerjaan di Tuban itu ya lumayan susah lah ya, dengan mengandalkan misalnya kita target gajinya UMK, tapi kan nggak semua loker udah UMK. Nah sekalinya ada, kemarin Asana sempat buka yang lowongan internship, itu kan gajinya juga udah lumayan. Magang. Ada beberapa kandidat yang dia itu menghubungi saya ketika udah lolos di tahap interview, tinggal datang interview itu. Mbak, mohon maaf, nggak bisa datang karena hujan. Hujan, nah itu maksudku kan eman banget itu loh, hujan. Kok kan sesepele itu yang mereka menganggap namanya jas hujan. Bisa payung juga, bisa grab juga. Atau mungkin tinggal bilang, Mbak mohon maaf ini lagi kendala hujan. Apakah bisa reschedule atau gimana? Enggak, dia langsung membatalkan, nggak bisa Mbak karena hujan. Kayaknya enggak deh, kayaknya dia memang nggak mau datang deh. Nah itu kan maksudnya jadi penilaian kami, ini anak itu sungguh-sungguh cari pekerjaan. Iya benar. Itu yang lumayan aneh di sih. alasan hujan gitu. Ya aku juga pernah ada momen aneh juga ketika rekrutmen, tapi apa ya, aku ngerasanya ya bener sih, nggak aneh-aneh banget ya, cuman ya eman juga. Jadi di aku itu pas momen aku ngerasa senang menginterview, jadi dari sortiran katakanlah berkas 100 gitu ya, jadi 50, nanti 50 ada sortir entah lagi. Apa gitu kan, kita sortir sampai harusnya dapat sesedikit mungkin. Nah pas aku momen senang menginterview itu aku ambil banyak, katakanlah 10 gitu ya, atau 15 gitu, dalam satu minggu tak interview satu-satu gitu kan. Nah di momen tersebut aku ngerasa malah semakin banyak aku ngambil, itu malah semakin bingung pilihannya. Iya, semakin aku ngerasa kayak, lah kok aku nginterview katakanlah 10 orang kok elek-elek ya. Nah di lain momen malah kadang-kadang cuma punya 2 nih kandidat, malah itu yang kita berhasil ngambil biasanya gitu. Iya, makanya rekrutmen itu kadang rada tricky ya bagi kita rekruter maupun bagi yang direkrut. Tapi berarti si anak tadi dia kan nggak datang nih, tapi itu kandidat yang bagus sebenarnya. Atau kalau gimana? Kalau masuk di interview yang kedua biasanya udah bagus, Mas. Oh, itu bukan interview pertama? Enggak. Interview pertama juga ada, interview kedua juga ada. Tuh. Berarti ini ya semeremehkan itu ya. Makanya itu. Nah dulu kan
Aku inget kakak-kakak kelas atau om gitu kan. Kalau ada kalimat, aku kepanggil interview kayak wes kebanggaan iya, gitu ya. Memang. Dulu sekarang saya cari kerja juga gitu, pengalaman kan, karena juga dulu saya cari kerja, jadi udah sampai dijadwalkan interview tuh kayak udah wow, berarti diriku mumpuni ya gitu. Tapi ya ternyata ada yang nggak gitu juga. Iya, meremehkan ya. Monggo ngambil. Oh ya. Okay. Apakah psikotes masih relevan dalam rekrutmen? Ya, Mbak Afif sih aku pengen tahu nih. Karena selama dari tahun 2021 saya masuk itu sebenarnya belum pernah ada psikotes, tapi di tahun 2024 kemarin bulan Juni pas rekrutmen CS dan project manager itu kami pakai psikotes dan ternyata customer service sama project manager itu pakai psikotes. Dan ternyata relevan. Tapi psikotesnya kami bukan yang harus sampai misalnya dari gambar tiang terus nanti harus dijadikan gambar apa gitu, enggak. Tapi lebih ke kami ada gamenya memang game dari yang rekomendasi psikotes. Jadi cara coba urutkan dari angka 1 sampai angka sekian, nomornya diacak terus dia suruh ngurutin. Nah, seberapa cepat dia mendapatkan nomor urut itu. Iya, kan juga main logika juga ya. Nggak punya IQ yang tinggi kan lambat. Nah, itu akhirnya kemarin kepakainya kan diuji coba 1 kali. Terus dengan soal yang sama diuji coba yang kedua sama uji coba yang ketiga. Nah, itu hasilnya beda-beda itu loh, Mas. Jadi awalnya mungkin cuma sampai angka 8, ternyata yang kedua sampai angka 12, tapi ada juga yang ketiga ini malah turun. Jadi kan mungkin strategi dia di awal itu yang belum paten. Iya. Berarti masih relevan ngerasanya ya Mbak Afif ya? Masih relevan. Kalau aku di posisi tertentu menurutku nggak relevan. Kalau misalkan kita kan nggak selalu rekrut yang levelnya tinggi ya, kadang-kadang kan kita rekrut ya operator ya tanpa mengurangi rasa hormat ya, kayak cleaning service gitu-gitu. Nah di momen-momen seperti itu kalau menurutku terlepas dari selama ini aku melakukan apa enggak ya, karena selalu harus dilakukan sebenarnya. Terlepas dari itu, menurutku gak terlalu relevan. Karena eman-eman tenaga kita, eman-eman biayanya kita, yang kita cari apa itu yang harus ditekankan gitu. Misalkan cari kejujuran, ya wes. Entah namanya tetap psikotes atau enggak ya, tapi intinya adalah tes yang hubungannya sama kejujuran. Kayak gitu. Tapi kalau aku juga setuju kalau levelnya tinggi, project manager, terus minimal level staff lah, itu kayaknya memang harus di psikotes deh. Bener Mas, bener. Iya, takutnya penilaian kita sangat subjektif kan ya. Kita HR kan terlalu dalam tanda kutip gampang terbawa suasana lah ya. Orangnya rapi, ini pasti bagus, belum tentu padahal. Betul. Gitu. Orangnya cantik tinggi, ternyata kok. Nah, itu nih HR lanang biasanya. Kok ternyata pola pikirnya nggak cepet ya, kan kadang gitu. Loh, enggak, memang sering gitu. Yang cantik, tinggi, putih, nah itu rada lemot gitu. Aku nggak bilang kayak gitu ya. Tapi memang kejadian. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Apa cara terbaik untuk menangani karyawan yang tidak produktif? Aku duluan sini kayaknya. Aku ngerasa sering menangani ini soalnya. Boleh. Jadi teman-teman yang nggak produktif dari katakanlah dari 100 orang pastilah minimal 30 orang itu nggak produktif. Aku ngerasanya gitu. Karena sepanjang aku menangani pekerjaan-pekerjaan yang hubungannya dengan SDM, kalau ada sedikit karyawan nggak produktif, itu nular, ya nggak? Oh iya, bawa vibrasi yang nggak bagus itu. Iya, mesti minimal circle-nya ikut. Terus circle ini lumayan kuat, circle sampingnya agak nambah, agak produktifnya juga gitu ya. Nah, kalau menurutku kata kuncinya satu, apalagi kalau hubungannya sama Gen Z ya, berikan yang dia pengeni. Jadi orang nggak produktif itu menurutku karena ada sesuatu yang memang dia nggak seret. Katakanlah Mbak Afif sendiri, kerja sebenarnya untuk apa? Cari uang. Aku misalkan aku misalkan ya kerja untuk cari uang tapi enggak cuma itu gitu. Misalkan aku kerja karena seneng sosial. Kalau aku dapat pekerjaan accounting misalkan,
aku bersama komputer. Kehidupanku itu, aku mesti akan merasa kayaknya kok gak srek ya gitu ya, kayaknya kok gak asik ya. Nah momen seperti itu yang bikin kita nggak produktif menurutku. Jadi akhirnya kita cari tahu, misalkan ada satu kelompok gitu nggak produktif, kita cari siapa yang paling dominan di situ, siapa yang paling nggak pas lah ya. Terus kita ambil itu, terus kita gali dia sebenarnya kerja untuk apa. Kalau untuk uang berarti kita harus sesuaikan, kita harus kasih tahu uangnya bisa tinggi jika apa, kan gitu ya. Akhirnya nek satu orang ini bisa produktif, harusnya insya Allah sekitarnya juga bisa. Mbak Afif apa? Kalau di Asana sebenarnya ada beberapa cara yang dilakukan Mas, tapi lebih ke intinya Mas yaitu konfirmasi dulu. Nah konfirmasi ini bisa berupa dari pihak yang bersangkutan langsung, dari lingkungan sekitarnya atau peers kerjanya, baik manajernya maupun dari satu staff yang satu divisi. Nah saya pernah baca di satu iklan, dia ada kelas tapi offline ya. Intinya karyawan tuh sebenarnya kerja di kantormu bukan karena dia loyal. Bukan karena dia loyal, bukan, tapi dia punya mimpi pribadi sendiri gitu. Iya. Nah itu dia. Nah jadi yang dikorek nanti di situ adalah kami ada namanya forum one on one Mas. Apa itu? Forum one on one itu bisa antara manajer umum sama karyawannya. Jadi ngobrol satu-satu gitu. Atau dari saya biasanya employee engagement ke karyawan itu. Jadi tapi nggak harus dari HR berarti ya? Nggak harus. Jadi misalnya udah ada selentingan, ada kendala gitu dari karyawan, biasanya udah langsung hubungi saya, Mbak boleh nggak ngobrol dulu. Nah ngobrol dulu ini biasanya macam-macam ya, nggak harus yang urusan pekerjaan, nggak harus yang urusan pribadi, jadi luas banget. Tapi nanti dari situ disimpulkan bahwa karyawan tuh maunya apa, kendalanya apa, ada nggak yang bisa difasilitasi oleh kantor. Nah nggak ada. Nah nggak ada, cari jalan tengahnya. Kamu masih pengen nggak di Asana? Kalau dia nggak pengen berarti coba cari titik itu di tempat lain. Ada ya monggo gitu kan, ya. Soalnya bisa aja Mas ya, mungkin dia nggak produktif karena kita salah menempatkan job desk-nya. Betul. Nggak produktif mungkin alat penunjangnya kurang, nggak produktif mungkin ada kendala pribadinya dia. Nah 3 hal ini dikorek-korek. Kalau misalnya dapat alat penunjang lah, contohnya dia pengen kerja yang deket sama keluarga, terus habis itu pengennya tetap bisa kerja di Asana tapi dia juga kerja dari luar kota. Nah itu ada yang kayak gitu, akhirnya kita fasilitasi, oke silakan kamu WFH dari rumah, tapi misalnya nanti kamu dibutuhkan di kantor, minta tolong datang ke kantor, tetap standby di jam-jam kerja. Yang penting targetmu tercapai, kamu disiplin presensi juga, pekerjaanmu beres nggak masalah. Gitu. Tapi ada juga yang dia tuh karena job desk, jadi pernah juga di review job desknya, ternyata merasa nggak bisa perform di job desknya. Bukan selalu over berarti ya, cuman nggak match aja sama misalnya dia. Dia diberikan jabatan yang lebih tinggi nih, nah di 3 bulannya itu kita review, kamu masih bagus nggak di posisi ini, ternyata dari individu ini maju ke saya untuk Mbak aku udah nggak mampu perform di jabatan ini. Ada gitu ya? Ya daripada bagus nanti saya berarti dinilai kurang baik oleh perusahaan, saya boleh nggak di job desk yang lain? Saya bisanya di sini Mbak. Nah di sininya bisanya itu akhirnya kita coba akomodir sih Mas ya. Jadi nggak semua kami turuti. Jadi kami akomodir dulu, di review. Pas itu memang posisinya lagi ada yang kosong. Jadi akhirnya match ya. Dan pas waktu itu kami memang oprek posisi itu, hanya saja posisi itu nggak dapat yang bagus, nggak dapat yang bagus. Dia menawarkan diri untuk mengisi posisi itu, ya alhamdulillah. Tapi secara level padahal lebih rendah. Turun ya. Soalnya dia mikirnya gini, daripada aku nggak perform Mbak, mending aku kerja mungkin jadi staff tapi aku nyaman dan bisa produktif gitu. Kalau nggak perform, jadi gimana? Maksudnya misalkan, gitu maksudnya ya, kan ada punishment-nya. Berarti ya bisa jadi karena dia takut kena punishment juga ya, bisa jadi. Soalnya kan kami pakai KPI Mas, ini kan kelihatan kan, misalnya dia KPI-nya nggak kecapai, katakanlah kan kelihatan persentasenya rendah banget gitu kan, dia malu sendiri juga malu ya sendiri, pasti. Kan nanti juga KPI rendah ada punishment-nya, terus nanti dipampang harus apa gitu.
Jadi kayak penilaian kurang baik kan karyawan ini, padahal dia bisa perform di yang tempat lain. Akhirnya kami coba geser ke job desk yang lain, tapi turun levelnya. Tapi kalau dia mampu dan dia senang di situ nggak masalah kan? Sampai sekarang dia masih di situ dan dia enjoy di situ, malah bisa lebih berkembang di posisi itu. Berarti ketika HR-nya mau nyari karyawan, nggak selalu harus dari luar berarti ya? Nggak harus, bisa aja kayak sistem mutasi gitu, rotasi lah. Soalnya kalau di level-level tertentu malah memang lebih sering ada mutasi, lebih sering seharusnya. Misalkan marketing kan kita bisa bilang biasanya turnover-nya paling tinggi ya, paling berat di situ. Dia bisa jadi di tengah-tengah minta mutasi kan itu nggak masalah ya sebenarnya. Tapi mungkin ada tanda kutip Mas ya. Apa tuh? Mutasi kalau di Asana tuh nggak yang konotasinya negatif. Iya memang enggak. Kalau kita lihat kayak dibuang PNS biasanya, kan, betul. Biasanya kan mutasi kan, ya karena mungkin kamu lagi bermasalah, perlu nggak bagus tak mutasi di luar. Iya. Kalau di Asana enggak, karena memang ya kebutuhan dari struktur organisasi kami butuhkan. Daripada mungkin cari dari luar harus mulai dari nol, kalau ada yang bisa dioptimalkan ya pakai itu. Tapi semuanya kan memang tergantung kulturnya di situ gimana ya. Kalau di sini dibikin mutasi adalah sesuatu yang akan membuat kita semakin berkembang, ya kenapa enggak gitu kan? Kalau demosi yang dari perusahaan ke karyawan secara ibaratnya satu arah itu mungkin itu. Gitu ya. Kalau secara umum memang seperti itu. Iya, padahal mutasi kan sejajar sebenarnya ya. Bisa. Tapi di luar sana maksudnya, di luar sana kok mesti dianggap beda ya? Negatif ya? Kalau di sini enggak. Ada SOP-nya juga. SOP mutasi karyawan tuh ada. Jadi harus ada masa transisinya gitu. Oke, pertanyaan terakhir mungkin. Oke. Ya. Apakah survei kepuasan karyawan itu penting? Ini ke siapa Mas tapi? Ke HRD-nya apa? Enggak sih. Maksudnya kan kita sebagai HRD ya, apakah menganggap survei kepuasan karyawan itu penting? Apakah harus dilakukan nggak sih? Nah menurutku ya ini ya, menurutku penting. Karena aku seorang ekonomi, aku ngerasa bahwa data itu salah satu hal yang bisa kita jual lah ibaratnya. Ketika kita dapat survei kepuasan karyawan yang isinya katakanlah 20% nggak puas dengan gaji, yuk kita bisa ngomong ke manajemen, kita bisa ngomong ke direksi bahwa ini loh kita sudah survei dan memang mereka menganggap sebagian menganggap bahwa gajinya kecil. Iya betul. Itu ya. Betul. Atas dasar apa itu subjektif gak apa-apa gitu. Kalau Mbak Afif gimana? Betul, setuju juga. Penting ya. Soalnya kalau di Asana itu kami selalu berbicaranya based on data. Oh, bagus ya berarti ya. Jadi jangan sampai asumsi A dipakai buat asumsi B. Takutnya asumsi ini kan hanya dua belah pihak aja kan. Jadi kalau bisa diadakan kayak mini survei atau jejak pendapat tapi ada datanya, itu jauh lebih bagus. Iya. Oke. Dan aku kalau aku sendiri sih memang seneng nge-survei ya. Jadi kayak ayo guys, 20 orang pertama yang isi survei ini dapat snack gitu-gitu, dapat minuman, dapat jus jambu biasanya yang paling sering aku. Karena di survei mereka willingness untuk memberikan jawaban, nggak perlu ngasih nama mereka, yang penting mereka karyawan, mereka bisa melakukan itu dan dapat sesuatu, dan kami HRD juga dapat itu kan, dapat jawaban yang menurutku memang bisa dalam tanda kutip bisa dijual ke direksi atau ke manajemen gitu sih. Aku malah pernah ada Mas, di KPI aku tuh ada survei kenyamanan kerja. Oh iya, KPI-nya HRD biasanya kan ya? Iya, KPI-nya HRD. Jadi jangan sampai di bulan itu ada yang menyatakan tidak nyaman atau ada yang menyatakan overload pekerjaan dan akan terulang kembali di bulan selanjutnya. Sampai itu ada, aku harus mendekatan ke orang ini gitu. Bahkan sampai kalau dia merasa overload harus tak buktikan dengan perhitungan ABK yang analisis beban kerja itu sampai ke sana. Iya ya. Mempengaruhi di KPI ku dulu. Sempat berarti ya. Tapi biasanya KPI itu hanya keluar ketika memang manajemen merasa bahwa ada yang perlu dibenahi gitu ya. Karena ada titik itu di KPI. Nggak ada titik itu nih di KPI kan rugi dong. Iya, betul. Kan harus jelas bagus semua. Pasti ada sesuatu kan di situ. Oke. Sementara itu mungkin
Terima kasih Mbak Afif atas insight yang telah diberikan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Yeay. Oke.